Adapun pokok bahasan yang akan kami presentasikan kali ini, yang pertama ada pengertian sistem biaya taksiran, yang kedua tujuan penggunaan sistem biaya taksiran, yang ketiga prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran, yang keempat prosedur pencatatan biaya produksi dalam sistem biaya taksiran bila produk diolah oleh satu departemen, yang kelima prosedur pencatatan biaya produksi dalam sistem biaya taksiran bila produk diolah melalui lebih dari satu departemen, yang keenam perlakuan terhadap selisih biaya produksi dalam sistem biaya taksiran. Pengertian sistem biaya taksiran. Sistem biaya taksiran adalah salah satu sistem biaya yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku atau raw material cost, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan biaya overhead pabrik atau factory overhead yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Tujuan penggunaan sistem biaya taksiran. Menurut Mulyadi dalam buku Akuntansi Biaya, menyatakan bahwa tujuan penggunaan sistem biaya taksiran adalah yang pertama untuk menjembatan menuju sistem biaya standar, yang kedua untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar, yang ketiga untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan, dan yang keempat untuk mengurangi biaya akuntansi. Yang selanjutnya, prosedur penggunaan dalam sistem biaya taksiran. Dalam sistem biaya taksiran, rekening barang dalam proses didebet dengan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi dan dikredit sebesar hasil kali jumlah produk selesai dan produk dalam proses dengan biaya taksiran persatuan. Karena harga pokok produk jadi yang masuk gudang dihargai dengan biaya taksiran, maka pada saat dijual, harga pokok penjualannya adalah sebesar hasil kali jumlah pokok produk yang dijual dengan biaya taksiran persatuan. Selisih di antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan cara mencari saldo rekening barang dalam proses dan dipindahkan ke rekening selisih. Selanjutnya, prosedur pencatatan biaya produksi dalam sistem biaya taksiran bila produk diolah oleh satu departemen. Untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode dengan memperhitungkan tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses tersebut, jurnal pencatatan biaya produk dalam hal ini akan diuraikan sebagai berikut. A. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. B. Jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Barang dalam proses biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong. C. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja pada gaji dan upah. D. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik pada berbagai rekening yang dikredit. E. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi pada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya bahan penolong, barang dalam proses biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya overhead pabrik. F. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir periode. Persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya bahan penolong, barang dalam proses biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Prosedur pencatatan biaya produksi dalam sistem biaya taksiran bila produk diolah melalui lebih dari satu departemen. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, perhitungan biaya produk persatuan yang dihasilkan oleh departemen produksi pertama sama dengan yang telah dibahas di atas. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama telah merupakan produk jadi dari departemen sebelumnya, yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya tersebut. Maka, harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari yang pertama, biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya, yang kedua, biaya produksi yang ditambah dalam departemen setelah departemen pertama. Prosedur pencatatan biaya produksi dalam sistem biaya taksiran bila produk diolah melalui lebih dari satu departemen. Berikut adalah jurnal untuk mencatat biaya yang terjadi
pada departemen pertama atau departemen A. A. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku adalah barang dalam proses biaya bahan baku departemen A pada persediaan bahan baku. B. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen A pada gaji dan upah. C. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen A pada berbagai rekening yang dikredit. Selanjutnya D. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh departemen A ke departemen B adalah barang dalam proses biaya bahan baku departemen B pada barang dalam proses biaya bahan baku departemen A, barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen A, barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen A. Lalu yang E, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai dalam departemen A pada akhir bulan adalah persediaan produk dalam proses departemen A pada barang dalam proses biaya bahan baku departemen A, barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen A, barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen A. Untuk menghitung harga pokok produk jadi departemen B yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses di departemen B pada akhir bulan perlu dilakukan penghitungan biaya persatuan yang ditambahkan oleh departemen B dalam bulan yang bersangkutan. Jurnal pencatatan biaya produksi departemen B adalah sebagai berikut. A, yaitu jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari departemen A adalah barang dalam proses biaya bahan baku departemen B pada barang dalam proses biaya bahan baku departemen A, barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen A, barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen A. B. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen B pada gaji dan upah. C. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen B pada berbagai rekening yang dikredit. D. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh departemen B ke gudang adalah persediaan produk jadi pada barang dalam proses biaya bahan baku departemen B, barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen B, barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen B. Selanjutnya yang E, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam departemen B pada akhir bulan adalah persediaan produk dalam proses departemen B pada barang dalam proses biaya bahan baku departemen B, barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen B, barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen B. Perlakuan terhadap selisih biaya produksi dalam sistem biaya taksiran. Taksiran yang berarti prediktif tentu saja mengandung potensi ketidaktepatan antara apa yang dianggarkan dengan apa yang real. Ini yang disebut dengan selisih. Selisih ini tentu harus dilakukan perlakuan secara khusus sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening rugi laba. Yang kedua, dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening produk jadi dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, dibagikan secara adil ke rekening-rekening persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Yang terakhir, membiarkan selisih-selisih tersebut tetap dalam rekening selisih, sehingga rekening ini berfungsi sebagai deferred account. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi di antara periode akuntansi akan saling menutup atau mengkompensasi. Contoh soal dan penyelesaian. PT Oki menerapkan sistem biaya taksiran mulai tahun anggaran 2016. Biaya taksiran per unit produk yang ditentukan berdasarkan pengalaman produksi 4 tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 10 kg dengan masing-masing harga Rp50 dengan total Rp500. Biaya tenaga kerja 2 jam dengan masing-masing harga Rp500 dengan total Rp1.000. Biaya overhead pabrik 2 jam dengan masing-masing harga Rp1.500 dengan total Rp3.000. Biaya taksiran per unit produk adalah Rp4.500.
Data produksi bulan April 2016 disajikan sebagai berikut. Persediaan produk jadi awal sebanyak 100 unit, persediaan produk dalam proses awal sebanyak 200 unit. 100% biaya bahan baku, 60% biaya konversi sebanyak 3.000 unit. Dimasukkan dalam proses produksi bulan April sebanyak 3.200 unit. Persediaan produk dalam proses akhir. 100% biaya bahan baku, 40% biaya konversi sebanyak 500 unit. Produk selesai yang ditransfer ke gedung sebanyak 2.700 unit. Produk yang tersedia untuk dijual sebanyak 2.800 unit. Produk yang tersedia untuk dijual sebanyak 2.500 unit. Persediaan produk jadi akhir sebanyak 300 unit. Biaya produksi sesungguhnya yang terjadi di bulan April 2016 adalah sebagai berikut. A. Biaya bahan baku sebesar Rp1.700.000. B. Biaya tenaga kerja 5.300 jam sebesar Rp2.782.500. C. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada atas jasa jam tenaga kerja. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebesar Rp8 juta. Diminta A. Buatlah jurnal untuk mencatat biaya produksi sesungguhnya yang terjadi dalam bulan April 2016. B. Buatlah jurnal untuk mencatat biaya produksi menurut taksiran bulan April 2016. C. Hitunglah selisih antara biaya produksi sesungguhnya dengan biaya produksi menurut taksiran. D. Jika manajemen puncak PT Oki memutuskan membagi selisih yang timbul ke dalam rekening persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, dan harga pokok penjualan berdasarkan perbandingan kuantitasnya, buatlah perhitungan pembagian selisih yang terjadi dalam bulan April 2016 tersebut. Jawaban. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku sesungguhnya. BDP BBB pada persediaan bahan baku sebesar 1.700.000. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya. BDP BTKL pada gaji dan upah sebesar 2.782.500. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya. BDP BUP pada BUP sesungguhnya sebesar 8 juta. Yang kedua, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi dalam akhir bulan April. Persediaan produk dalam proses sebesar 630.000 pada BDP BBB sebesar 150.000, BDP BTKL sebesar 120.000, BDP BUP sebesar 360.000. Selanjutnya, perhitungan. BBB 300 dikali 100% dikali Rp500 sama dengan Rp150.000. BTKL 300 dikali 40% dikali Rp1.000 sama dengan Rp120.000. BOP 300 dikali 40% dikali 3.000 sama dengan Rp360.000. Jadi jumlahnya sebesar Rp630.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi. Persediaan produk jadi sebesar Rp11.250.000 pada BDP BBB sebesar Rp1.250.000, BDP BTKL sebesar Rp2.500.000, BDP BUP sebesar Rp7.500.000. Perhitungannya, BBB 2.500 dikali Rp500 sama dengan Rp1.250.000. BTKL 2.500 dikali Rp1.000 sama dengan Rp2.500.000. BUP 2.500 dikali Rp3.000 sama dengan Rp7.500.000. Jadi totalnya sebesar Rp11.250.000. Selanjutnya C. Mencatat selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Perhitungannya, selisih BBB 1.700.000 dikurang 1.250.000 dikurang 150 sama dengan Rp300.000. Selisih BTKL 2.782.500.000 dikurang Rp2.500.000 dikurang Rp120.000 sama dengan Rp162.500.000.
Selisih BOP Rp8.000.000 dikurang Rp7.500.000 dikurang Rp360.000 sama dengan Rp140.000. Jadi, dari jumlah selisih tersebut dapat ditotalkan sebesar Rp602.500.000. D. Jurnal pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya membagi selisih BBB. Selisih sebesar Rp300.000 pada persediaan produk jadi sebesar Rp27.272.73, persediaan BDP sebesar Rp45.454.55, HPP Rp227.272.73. Perhitungannya, barang yang terjual sebanyak 2.500 unit, persediaan produk jadi 2.800 dikurang 2.500 sebesar 300 unit, persediaan BDP akhir 100% dikali Rp500 sama dengan Rp500. Selanjutnya pembagian selisih. Persediaan BBB 300 dikali Rp300.000 dikurang Rp3.300 sama dengan Rp27.272.73. Persediaan BDP 500 dikali Rp300.000 dikurang Rp3.300 sama dengan Rp45.454.55. HPP 2.500 dikali Rp300.000 dikurang Rp3.300 sama dengan Rp227.272.73. Yang kedua, membagi selisih BTKL. Selisih sebesar Rp162.500 pada persediaan produk jadi sebesar Rp12.824.95, persediaan BDP Rp42.763.16, HPP sebesar Rp106.907.90. Perhitungan, barang yang terjual sebesar 2.500, persediaan produk jadi 2.800 dikurang 2.500 sebesar 300, persediaan BDP 1.000 dibagi 3.800. Selanjutnya pembagian selisih. Persediaan BTKL 300 dikali 162.500 dikurang 3.800 sama dengan Rp12.828,95. Persediaan BDP 1.000 dikali 162.500 dikurang 3.800 sama dengan Rp42.763,16. HPP 2.500 dikali 162.500 dikurang 3.800 sama dengan Rp106.907,90. Yang ketiga, membagi selisih BOP. Selisih sebesar Rp140.000 pada persediaan produk jadi sebesar Rp7.241.38, persediaan BDP sebesar Rp72.413.80, HPP sebesar Rp60.344.83. Perhitungan, barang yang terjual sebesar 2.500, persediaan produk jadi 2.800 dikurang 2.500 sebesar 300, persediaan BDP 3.000 dibagi 5.800. Selanjutnya pembagian selisih. Persediaan BOP 300 dikali Rp140.000 dikurang Rp5.800 sama dengan Rp7.241,38. Persediaan BDP 3.000 dikali Rp140.000 dikurang Rp5.800 sama dengan Rp72.413,80. HPP 2.500 dikali Rp140.000 dikurang Rp5.800 sama dengan Rp60.344,83.